Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati. Nah pemirsa, kita kembali lagi berbincang dengan Ustadz Satrio. Masya Allah luar biasa sekali tadi penyampaiannya ya Ustadz terkait dengan kunci sukses berpuasa. Nah tapi pemirsa, sebelum itu kami ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dari FKM, yaitu Forum Komunikasi Mubalik Tanjung Pinang, yang merupakan sarana dakwah Islami yang hanif, arif, dan juga toleransi dalam membina umat di Bunda Tanah Melayu ini. Luar biasa sekali ya Ustadz. Ya. Nah ini Ustadz terkait dengan kunci sukses berpuasa. Jangan sampai nih kita sudah melewati beberapa hari Ramadan, tapi belum dapat juga nih, atau kita tidak tahu nih apakah mungkin ada kesalahan yang tanpa sengaja kita tidak ketahui yang akan membatalkan puasa kita nih Ustadz. Nah jadi sebenarnya apa saja nih Ustadz yang kira-kira mungkin kesalahan-kesalahan yang harusnya kita hindari supaya nilai puasa dan nilai ibadah tadi tetap kita dapatkan nih Ustadz. Artinya kita sukses berpuasa nih Ustadz. Iya baik. Bahwa puasa itu tentu kita jalani dengan ilmu pengetahuan dulu. Betul sekali Ustaz. Ya, karena Allah mengangkat beberapa derajat orang berilmu pengetahuan. Oleh karena itu, berpuasa itu kita dengan niat juga, dari hati yang bersih. Tentu tidak hanya semangat saja berpuasa. Iya. Tentu penuh juga dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita yakin kita mau inginnya itu berpuasa. Tentu puasa itu diterima di sisi Allah SWT. Tidak hanya berpuasa mendapatkan dahaga, haus dan lapar saja. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia hanya puasanya itu mendapatkan haus dan laparnya saja. Oleh karena itu kita tidak mau seperti itu. Ya, maka semangat berpuasa kita awal dengan ilmu pengetahuan. Kita berpuasa supaya sukses, maka ilmu pengetahuan ini yang dasar perlu kita ingatkan. Makanya sebelum puasa Ramadan persiapan itu ada yang kita awal dengan persiapan ilmu dulu. Maka puasa ini datang sekali setahun, maka kita buka lagi buku-buku tentang Abab As-Saum, karang Dr. Yusuf Al-Qadrawi dan buku-buku yang lainnya. Ada persiapan kesehatan, kalau sakit nanti kita bisa juga berpuasa. Kemudian kita persiapan juga persiapan itu amal, persiapan untuk berpuasa nanti yaitu persiapan harta kita, banyak bersedekah. Oleh karena itu, semangat berpuasa ini boleh. Tetapi semangat itu tak iring dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana puasa kita sukses, bagaimana puasa kita itu mendapatkan puasa yang berkah, diterima oleh Allah, maka inilah kiat-kiatnya yang kita bahas, yaitu diantaranya pertama usahakan puasa ibadah itu lakukan dengan tawakal, hanya berharap kepada Allah tentunya. Banyak orang berpuasa, banyak puasa itu puasa ambil di awal, ambil tengah, ambil akhir saja. 3 hari dia berpuasa. Ada yang puasa itu di awal saja dia. Ada puasa di akhir saja. Oleh karena itu, makanya puasa itu urusannya Allah dengan hambanya saja. Andaikan berpuasa kita itu menengok orang makan, kita ambil makan itu pergi ke kamar itu tidak tahu orang bisa saja. Berkumur-kumur, kita telan air itu orang sebelah tidak tahu dia. Oleh karena itu, maka awal dengan ilmu pengetahuan, kiat-kiat sukses berpuasa itu, maka kalau kita harus mengedepankan tawakalnya, berharapnya kepada Allah. Banyak orang berpuasa, banyak orang beribadah, banyak hanya musiman saja. Musim itu ibaratnya musim buah-buahan, ada musim rambutan, habis dia. Ada musim durian, ketika itu musim nanti selesai dia. Karena puasa ini datang sekali setahun saja. Oleh karenanya, jangan berpuasa kita melihat, menengok orang lain berpuasa, kita berpuasa tidak. Tetapi usahakanlah puasa yang terlakukan itu mengharap, kemudian berbekal tawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu Ustaz. Ya. Jadi dalam berpuasa juga kita tentu juga harus menjaga lisan kita dan segala macam. Nah nih apakah kalau ada kejadian seperti ini Ustaz, mungkin berpikiran ataupun pemahamannya, ketika puasa oke, kita harus menjaga lisan kita dan segala macam. Tetapi setelah berbuka nanti lepas lagi nih lisan ya Ustaz. Apakah itu menghilangkan nilai ibadah puasa tadi atau bagaimana nih Ustaz? Ya, bulan suci Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Selama 1 bulan full itu kita jaga semua hal-hal yang akan merusak porsi pahala ibadah puasa kita. Walaupun siang kita berpuasa dari pagi terbit fajar sampai terbenam matahari, bisalah kita tahan ya. Ucapan mulut kita ya, bisa kita tahan. Nanti setelah berbuka, setelah malam, kita kena puasa lagi nih, lanjutkan. Tidak boleh seperti itu. Kenapa begitu? Itu akan merusak nanti
puasa, amal-amal ibadah kita. Jelas dalam Al-Quran menyebut atau membuka aib orang saja, ya. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumu. Hai orang beriman, jauhi buruk-buruk prasangka, jauhi. Makanya kita dikedepankan husnuzan. Husn berbaik, zon sangka, berbaik sangka kita. Kemudian la tajassasu wa la yaghtab. Kemudian jangan bergunjing, jangan menyebut kesalahan orang lain. Nah, jadi orang yang menyebut-nyebut aib orang lain itu nanti dia akan memakan bangkai saudara sendiri. Begitu menjijiknya kah? Fakari itu engkau akan menjijikkan. Oleh karena itu jaga. Berpuasa kita tidak hanya di siang hari, tetapi malamnya anggota tubuh kita, lisan kita, tangan kita tetap juga berpuasa. Jangan nodai, jangan kotori bulan yang penuh berkah, bulan yang suci, bulan Ramadan dengan hal-hal yang akan merusak amal-amal ibadah kita tentunya. Jadi harus dijaga juga ya Ustaz. Iya, betul. Bukan hanya ketika berpuasa aja, oh setelah buka nanti pas sholat tarawih ketemu teman-teman asyik keceplosan lagi nanti untuk berkata yang seharusnya tidak diucapkan juga ya Ustaz. Iya, itu makanya baginda Rasul beliau mengingatkan sebelum masuknya bulan suci Ramadan beliau dilatih dulu. Dengan apa? Berpuasa sebulan penuh yaitu di bulan Sya'ban. Jadi tidak hanya itu masuk puasa kita langsung berpuasa, langsung menjalankan amal ibadah puasa, kadang kaget kita, perut kita belum siap, ucapan kita belum siap, ya. Itu maka latihan dulu di bulan Sya'ban, berpuasa di bulan Sya'ban, melatih anggota tubuh kita, perut kita menahan lapar, haus dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, makanya ada puasa nisfu Sya'ban minimal kita lakukan, berpuasa di sepertengahan bulan Sya'ban. Nah, yang tak sempat, masih ada beberapa hari lagi bulan Sya'ban nih. Ada sekitar 8-9 hari lagi. Latihan perutnya, latihan ucapan kata-katanya, sehingga bulan Ramadan yang begitu bulan yang penuh keberkahan itu tidak akan dirusak dengan hal-hal mungkin kebiasaan sebagian orang. Betul. Itu perlu kita jaga bersama-sama. Dan juga kita harapkan setelah bulan Ramadan juga itu tetap berlanjut ya Ustadz. Bukan hanya di bulan Ramadan aja, yang kata Ustadz mungkin bulan Ramadan ini adalah musiman, akhirnya ya dijadikan musiman setelah habis bulan Ramadan, ya. Kembali lagi tinggal. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 dikatakan, ya, bahwa sempurnakan semangat puasamu dan bilang puasamu. Jadi berpuasa di bulan Ramadan umpamanya selesai dilakukan, maka semangat berpuasa di luar Ramadan. Ramadan selesai, setelah Ramadan puasa kita tidak selesai juga. Maka di luar Ramadan, makanya tetap juga berpuasa kita tidak hanya melakukan berpuasa, tetapi nanti di bulan puasa itu tetap juga kita melakukan berpuasa. Okay. Nah, maka sempurnakan semangat dan bilang puasamu. Nah, jadi setelah Ramadan kaki kita terjaga dari hal-hal yang dilangkakan dari yang kurang baik, lisan kita terjaga dari hal-hal ucapan yang kurang baik. Itu tetap anggota tubuh kita berpuasa di luar bulan Ramadan. Nah, okay. Tadi Ustadz juga sudah ada bilang juga kalau ada puasa di bulan Sya'ban ya Ustadz. Yeah. Dan ini sebenarnya berapa lama sih harusnya kita berpuasa di bulan Sya'ban ini Ustadz? Baik, bulan Sya'ban, kalau baginda Rasul, beliau puasa sunat Sya'ban itu 1 bulan full penuh beliau. 1 bulan full ya Ustadz? 1 bulan full. Tetapi kita yang namanya manusia ada kesibukan, ada kegiatan segala macam. Kalau tidak bisa sempat 1 bulan full tak apa-apa. Minimal kita berpuasa nisfu Sya'ban lah. Yang berpuasa 10 awal Sya'ban bagus. Yang bisa sepertengahan Sya'ban 1 hari bagus. Yang bisa di akhir Sya'ban boleh. Tidak bisa di awal, tidak bisa di pertengahan, tidak bisa di akhir, mati sajalah lagi. Tak ada guna hidup. Nah, oleh karena itu, ya iya, yang belum berpuasa puasa bulan Sya'ban. Kalau baginda Rasul 1 bulan full berpuasa di bulan Sya'ban. 1 bulan full. Itu artinya juga melatih ya Ustaz. Iya, melatih. Apalagi untuk berpuasa sendiri itu juga meningkatkan imun tubuh kita ya Ustaz. Iya, betul. Asumu taswihu. Berpuasalah kamu. Berpuasa itu akan mendatang kesehatan. Nah, kenapa begitu? Karena secara ilmu kesehatan ini kita mengkonsumsi makanan, cemilan yang kita makan 3 kali 1 hari 1 malam. Yeah. Itu baru yang pagi, siang, sore, belum malam lagi. Betul.
Iya kan? Ada 4 kali lah. Secara ilmu kesehatan perut kita ini tidak berhenti tiap hari untuk mengkonsumsi usus kita gitu kan. Betul. Maka adalah jedah dia. Ada jedah dia kapan? Ramadan inilah. Maka akan terurai, akan kembali, akan normal dia lagi. Akan mengukis toksin-toksin atau penyakit-penyakit atau kotoran yang ada di usus kita. Itu secara pengetahuan. Makanya Nabi mengingatkan, sumu taswihu, berpuasalah kamu, maka kamu akan jadi sehat. Oleh karena itu, banyak fadilah-fadilah puasa yang tentunya puasa ini mendatangkan kesehatan untuk kita tentunya. Wah, amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga puasa di kali ini juga bisa meningkatkan kesehatan kita juga, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini ya Ustadz, meningkatkan imun tubuh kita juga ya Ustadz. Masya Allah. Nah nih Ustadz, mungkin Ustadz ada trik khusus nih yang sering Ustadz lakukan nih. Apalagi untuk mencapai sukses berpuasa ini biasanya sih apa sih keseharian yang Ustadz biasa lakukan ketika hari-hari Ramadan? Iya. Bahwa yang kita lakukan untuk mereka sukses Ramadan itu istiqomah kuncinya. Jangan angin-anginan, jangan musim-musiman. Begitu orang naik iman itu yazidu wa yankus. Kadang dia tambah, kadang dia kurang. Yes. Ketika iman naik 3 bulan nak keluar masjid dia. Ketika iman turun 2 kali aja setahun ke masjid. Idul Fitri, Idul Adha. Maka ini perlukan di sini adalah keistiqomahan kita dalam melakukan ibadah. Saya puasa, jaga puasa. Puasa sunat Senin, Kamis, jaga istiqomah. Berpuasa bulan-bulan yang lain, jaga itu. Kemudian baca Al-Quran, jaga. Walaupun 1 hari 1 halaman, jaga istiqomah. Kemudian infak sedekah, awali pagi dengan sedekah, walaupun 1.000, 2.000, jaga itu. Istiqomah yang penting. Kalaulah kita istiqomah, tentu iman kita ini yazidu wa yankus. Kadang bertambah, kadang turun. Ini iman kebanyakan kita manusia, wajar. Kalau iman stagnan saja, stabil saja, itu imannya para malaikat. Kalau iman naik, yazid, itu imannya para nabi dan rasul. Tidak sanggup kita. Iman kita pasti dia yazidu yankus. Kadang tambah, kadang turun. Menjaga keimanan kita itu, maka istiqomah ini yang perlu dilakukan. Makanya di bulan Ramadan ini jaga istiqomah kita. Di luar Ramadan sering baca Quran, di Ramadan tingkatkan. Di luar Ramadan sering kita berinfak sedekah, di dalam bulan Ramadan tingkatkan, dan di luar Ramadan terus kita lakukan istiqomah. Ucapannya mudah tapi pengamalnya sulit ini. Betul sekali Ustaz. Jadi berlatih juga ya Ustaz di 1 bulan Ramadan penuh itu untuk melatih juga keseharian kita dari dalam diri kita juga untuk di bulan-bulan berikutnya lagi ya Ustaz. Iya, tentunya juga. Tetap istiqomah tadi kata Ustaz. Nah ini Ustaz, alhamdulillah kita Ustaz sudah menyampaikan tausiah hari ini yaitu kunci sukses berpuasa nih Ustaz. Ternyata bukan hanya sekedar berpuasa saja yang kita jalani, tapi ada trik-trik khusus ataupun amalan-amalan yang harusnya kita lakukan. Apalagi ini ada amalan-amalan wajib yang tidak boleh ditinggalkan ya Ustaz. Jangan mendahulukan dulu yang sunnah, baru yang wajib. Tapi wajib dulu yang seharusnya ya Ustaz, baru sunnah. Dan juga tentunya sunnah-sunnah itu adalah bonus-bonus amalan-amalan yang kita lakukan ya Ustadz. Juga menambahkan nilai-nilai puasa kita tadi. Dan tentunya pemirsa di rumah juga yang sudah mendengarkan tausiah hari ini, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya Ustadz. Dan Ustadz, terakhir singkat saja nih Ustadz, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, kunci sukses berpuasa Ustadz. Baik. Kiat meraih kesuksesan berpuasa itu, yang pertama berpuasa, beribadah hanya kita lakukan mengharap ridho dari Allah, maka kita bertawakal hanya kepada Allah, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nilai di manusia negatif, kita mengharap nilai positif hanya dari Allah tentunya. Yang kedua, kita awal dengan bertobat, bersihkan jiwa diri kita dengan bertobat. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah yaitu membentengi diri kita agar terjaga amal-amal ibadah kita tidak rusak dengan ucapan kata-kata dan amal dan perbuatan yang lainnya. Membentengi diri kita dengan melakukan amal-amal ibadah, tidak menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, mengupat, menggunjing, menyebut orang lain, ini kita jauhi. Benteng diri kita supaya amal-amal ibadah kita tidak rusak dia. Kemudian yang keempat tentunya memprioritaskan amal ibadah yang wajib. Banyak orang berpuasa, banyak orang membaca surat, banyak orang membaca solat sunat, tawitir, tapi solat wajibnya lupa dia, saking semangatnya. Oleh karena itu utamakan amal-amalan yang wajib. Yang selanjutnya tentunya meraih keberkahan, kesuksesan bulan suci Ramadan, tentu kita berupaya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahr. Beribadah di malam itu lebih baik dari 1000 bulan, sama dengan 83 tahun lamanya. Barangkali ini dapat disampaikan.
Masya Allah, luar biasa Ustadz. Semoga pemirsa di rumah kita sama-sama tetap istiqomah menjalani ibadah puasa dan juga tetap semangat hingga di akhir bulan Ramadan tadi mencapai hari yang fitri ya Ustadz, luar biasa. Nah nih pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah yang setia untuk menyaksikan program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada sponsor kita yaitu Sunford, air minum dalam kemasan yang langsung diolah dari Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan yang langsung diproduksi juga oleh PT Sumber Izumi Mas Perkasa Kabupaten Bintan. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih juga atas kerjasamanya dari FKM yaitu Forum Komunikasi Mubalik Tanjung Pinang yang merupakan sarana dakwah Islami yang hadif, arif dan toleransi dalam membina umat di Bunda Tanah Pelayu ini. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Ustadz atas waktunya yang tausiahnya luar biasa sekali. Semoga pemirsa di rumah juga bisa mengaplikasikan, saya pribadi juga seperti itu. Kita sama-sama istiqomah tentunya dan semangat dalam berpuasa tentunya ya Ustadz. Nah ini pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi dan saya ingin mengucapkan tentunya tetap semangat ya Ustadz, jaga kesehatan yang pasti tetap melakukan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker dan juga mencuci tangan. Apa mungkin pemirsa di rumah yang mau melaksanakan sholat tarawih nanti bisa nih bawa sejadah langsung dari rumah dan tentunya membawa masker itu yang terpenting. Nah tidak terasa saatnya saya Samarsita mewakili kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum.